Salam, horas bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kita semua. Hari ini Sabtu 24 Juni 2023 kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu marilah kita satukan hati kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah dalam Kristus yang maha pemurah, maha pengasih, menganugerahkan hari ini bagi kami untuk melanjutkan aktivitas kami di akhir pekan ini. Biarlah kiranya kuasa daripada Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, menerangi pandangan kami melihat apa yang harus kami lakukan dan jalan mana yang harus kami jalani sesuai dengan Engkau kehendaki. Dan firman-Mu akan memampukan kami untuk mengenal kebenaran akan kehendak Tuhan. Dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang dahulu adalah hamba oleh dunia ini, dosa, iblis dan kematian kekal. Namun oleh karena kasih karunia Allah, kemurahan hatinya dalam Yesus Kristus, kita telah ditebus dari perhambaan itu dan kita telah menjadi milik kepunyaan Allah. Oleh karena Kristus dalam kematiannya telah memerdekakan kita, melepaskan kita dari belenggu-belenggu ikatan dosa, iblis dan kematian itu. Oleh karena itu, kehidupan kita tidak lagi seturut dengan apa yang dikehendaki oleh dunia, akan tapi kita hidup seturut apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus. Artinya, kita dipanggil untuk hidup meniru apa yang telah Kristus perbuat dalam kehidupan kita, yang memberikan kepada kita sukacita yang besar hingga hari ini, yaitu menyatakan kasih yang begitu luar biasa melalui penyerahan dirinya untuk menderita dan mati di kayu salib sebagai ganti kita untuk memberikan kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan sukacita dan segala berkat yang daripada Tuhan. Oleh karena itu, bagi kita dipanggil untuk hidup dalam menikmati dan mensyukuri kemerdekaan itu, tidak dengan melakukan hal yang semena-mena, sesuka hati kita, atau apa yang kita mau, melainkan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, yaitu untuk hidup dalam saling mengasihi di tengah-tengah persekutuan kita. Memang mengasihi adalah satu tindakan yang sepintas terlihat sangat sederhana. Namun, bila direnungkan lebih dalam, hidup saling mengasihi membutuhkan pengorbanan yang tidak tanggung-tanggung, penyangkalan diri, bersedia untuk menderita, dan mau memikirkan apa yang menjadi kebutuhan bersama dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri di tengah-tengah persekutuan itu. Sebagaimana halnya dengan apa yang dinasihatkan Paulus kepada jemaat Filipi, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Dengan nasihat itu Paulus menyampaikan kepada jemaat Filipi agar kita hidup sesuai dengan karakter Kristus, pikiran dan perasaan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk menyatakan satu kepribadian yang utuh tentang Kristus. Kristus memikirkan bagaimana ia harus mewujudkan apa yang Allah telah nyatakan melalui dirinya, yaitu penebusan akan dosa. Dan Kristus mempunyai perasaan untuk mengasihi dan memberikan dirinya sebagai ganti kurban bagi seluruh umat manusia. Demikianlah juga dengan kita. Kita diajak untuk menyangkal diri, memikul salib, dan berjalan mengikut Dia agar kita beroleh keserupaan dengan Dia. Menjadi memperoleh karakter Kristus, karakter yang membawa sukacita, damai sejahtera, dan segala yang terbaik di tengah-tengah persekutuan kita.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan yang kita peroleh dalam Kristus adalah kemerdekaan yang mengikat kita untuk senantiasa setia bertekun melakukan apa yang menjadi panggilan kita, yaitu hidup dalam saling melayani, dalam kasih yang tidak memilih satu dengan lain. Kasih yang memang memberikan kepada semua orang apa yang dapat kita berikan, sehingga dengan demikian sukacita bersama ada di tengah-tengah persekutuan kita. Maka syukurilah kemerdekaan yang kita peroleh, keselamatan yang telah kita nikmati sampai dengan hari ini, bahwa sukacita dan kebahagiaan bagi kita, serta kesempatan untuk menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Selamat hidup dalam saling melayani, dalam kasih yang tidak terperi, karena Kristus juga telah mengasihi kita dengan segala apa yang ada dalam hidupnya demi kebahagiaan dan juga sukacita kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami menikmati dan mensyukuri kemerdekaan hidup yang Engkau berikan, namun tidak dengan perbuatan yang sia-sia, yang semena-mena sesuka hati kami, melainkan pekerjaan panggilan sesuai dengan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami untuk hidup dalam melayani dan saling mengasihi. Mampukan kami untuk melakukan yang Engkau kehendaki. Dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita di akhir pekan ini. Tuhan menyertai, memberkati kita senantiasa dengan segala yang terbaik yang Ia berikan kepada kita. Salam Horas.